Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok ekonomi yang beranggotakan 5 orang, yaitu Adelia Francisca, Arneta Priandini, Diki Prasetya, M. Raffi Jauhar Habibi, dan Sekartias Ayuningrum. Nah, di sini kami akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Apa itu akuntansi sebagai sistem informasi? Nah, sistem akuntansi informasi adalah semua sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari pengumpulan, pengelolaan data transaksi yang berguna bagi semua pemakaian, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Dan manfaat akuntansi adalah yang pertama, menyediakan informasi ekonomis perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, memberikan gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang ketiga, memberikan potret yang dapat diandalkan mengenai kemampuan untuk menghasilkan laba. Yang keempat, menjadi media komunikasi antar manajemen dengan pengguna informasi. Yang kelima, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada stakeholder. Eksternal adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan yang menggunakan info akuntansi, yaitu 1. Pemilik, 2. Manajemen, dan 3. Karyawan. Dan pihak eksternal sendiri dapat dikatakan partner dari suatu perusahaan atau entitas. Pihak eksternal dapat digolongkan menjadi 9. Yang pertama, kreditor, yang kedua pemerintah, yang ketiga investor, yang keempat konsumen, yang kelima masyarakat, yang keenam lembaga keuangan, yang ketujuh beasiswa pendidikan, yang kedelapan otoritas pajak, yang kesembilan agen regulator. Prinsip dasar akuntansi ada 6, yaitu 1. Prinsip biaya histori. Biaya histori seringkali disebut dengan biaya perolehan. Nah, nomor 2, prinsip pengakuan pendapatan, jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Nomor 3, prinsip mempertemukan. Prinsip ini terjadi akibat biaya yang pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Keempat, prinsip konsisten. Dalam akuntansi harus dilakukan konsisten dan mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. Kelima, prinsip pengungkapan, yaitu prinsip yang mengatur penyajian yang lengkap dalam laporan keuangan. Yang keenam, prinsip objektivitas. Prinsip ini mengacu pada kekurangan bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan. Konsep dasar akuntansi. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini penting karena membatasi transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nomor 2, konsep biaya pengangguran. Konsep ini melibatkan 2 konsep akuntansi penting lainnya, yaitu objektivitas dan unit. Di sini saya akan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan, yakni bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta pengklasifikasian transaksi bisnis yang bisa dipergunakan pengguna baik secara internal maupun eksternal. Akuntansi manajemen, yakni bidang akuntansi yang fokus pada tersedianya informasi yang dipergunakan secara internal. 3. Akuntansi biaya, yakni bidang akuntansi yang fokus pada rekaman presentasi serta analisis dan biaya produksi. 4. Akuntansi pemeriksaan, yakni bidang akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. 4. Akuntansi pemeriksaan, yakni bidang akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. 5. Akuntansi pajak, yakni bidang akuntansi yang fokus pada perhitungan pajak serta persiapan pengembalian pajak. 6. Akuntansi pemerintahan, yakni bidang akuntansi yang berhubungan dengan laporan keuangan sesuai dengan standar ketentuan pemerintah. 7. Akuntansi sistem informasi, yakni bidang akuntansi yang berhubungan dengan pengembangan instalasi, juga implementasi serta pemantauan dalam pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Yang ke-8, akuntansi syariah, yakni bidang akuntansi yang didasarkan pada prinsip agama dan
syariat. Lalu, apa macam-macam profesi akuntansi? Yang pertama itu akuntansi internal, yaitu dikenal juga sebagai akuntan manajemen, bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan, selain itu juga mengurus masalah pajak perusahaan. Yang kedua, akuntan publik, biasanya dikenal dengan akuntan independen. Akuntan publik bertugas sebagai pemeriksa keuangan. Yang ketiga, akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan seperti BPK. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah. Yang keempat, akuntansi pendidik, bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi dan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi dan menyusun kurikulum. Lalu etika profesi akuntan, yang pertama yaitu ada tanggung jawab. Nah, akuntan senantiasa harus dapat mempertimbangkan moral dan profesional dalam melaksanakan semua kegiatan. Lalu yaitu kepentingan publik. Nah, akuntan ini memiliki kewajiban dalam pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalnya. Lalu yaitu integrasi. Nah, akuntan ini harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integrasi yang setinggi-tinggi mungkin dan sungguh-sungguh dalam mengemban profesinya. Lalu yaitu objektivitas. Nah, akuntan harus dapat menjaga objektivitasnya bebas dari benturan kepentingan kewajiban profesionalnya. Lalu yaitu kompetensi dan kehati-hatian, yaitu melaksanakannya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta dapat mempertahankan pengetahuan dan keterampilannya pada tingkat tertentu. Nah, lalu yaitu kerahasiaan. Nah, akuntan harus dapat menjaga rahasia, menghormati kerahasiaan informasi yang didapat selama melakukan jasa profesionalnya, dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa sepersetujuan. Lalu yaitu standar teknis. Nah, akuntan dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Demikian dari kelompok kami penjelasan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, kami dari kelompok Diki Ekonomi mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.